Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urlin Rambu Babulaba, biasa dipanggil Urlin, NIM 2018-12-0010, Prodi Manajemen semester 6. Di sini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia. Nomor 1, pendapat saya tentang kasus tersebut yaitu saya setuju dengan keputusan pemerintah kalau pintu jembatan Suramadu Surabaya ditutup untuk sementara waktu sampai COVID-19 ada solusinya dan masyarakat atau pengendara yang melewati area jembatan tersebut diswab. Alasannya kemungkinan orang-orang yang dari luar daerah terpapar COVID karena tidak mengetahui siapa yang positif atau negatif. Pastinya masyarakat yang berasal dari luar akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Memang akhir-akhir ini berita tentang masyarakat yang terpapar COVID-19 varian Delta semakin melonjak sampai rumah sakit pun tidak bisa menampung pasien COVID-19. Banyak pasien yang diisolasi mandiri di rumah masing-masing. Dampak yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat adalah perekonomian yang semakin hari semakin sulit, di mana banyak karyawan yang harus di-PHK atau dikeluarkan dari pekerjaan. Juga banyak yang mengalami kerugian dalam usaha mereka karena tidak adanya pemasukan. Belum lagi bahan makanan yang semakin mahal. Contohnya sayuran. Itu perbedaannya sangat jauh dari sebelumnya. Dari sebelum COVID. Kita tahu harga sayuran sebelum pandemi biasanya berkisar 3.000 sampai 6.000 per kilogram. Sekarang harga sayuran naik menjadi 12.000 per kilogram. Hal ini membuat masyarakat sangat khawatir sehingga larangan pemerintah kadang tidak dihiraukan. Contohnya jaga jarak. Sekarang banyak masyarakat yang berkumpul, atau contoh lain dalam hal memakai masker. Tidak semua masyarakat memakai masker, alasannya sesak nafas. Malahan ada yang bilang kalau COVID itu tidak ada. Hal ini juga yang membuat penyebaran COVID-19 semakin melonjak. Saran saya adalah pemerintah harus memperketat peraturan. Contohnya, mungkin pada awal COVID ada yang namanya razia masker. Itu diterapkan oleh pihak yang berwajib. Sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin hal ini perlu diterapkan agar masyarakat benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nomor 2, tanggapan saya tentang isu yang akan dibebankannya pajak pada kebutuhan seperti sembako dan sekolah, yaitu dari berita yang saya baca, ini hanya sebatas rencana pemerintah di era pandemi. Itu juga masyarakat salah mengartikan. Mestinya masyarakat yang kurang mampu akan dikenakan tarif lebih rendah. Mungkin akan disesuaikan dengan pendapatan masyarakat. Pastinya pemerintah mempunyai alasan dalam rencana kenaikan pajak agar sistem PPN lebih adil dan fair. Kita juga tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 minus 2,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau dalam situasi sekarang kita tahu bahwa pendapatan masyarakat juga menurun. Kalau negara mau menaikkan pajak untuk sembako dan untuk sekolah harus dipikir-pikir dulu. Kasihan masyarakatnya. Dan juga melalui komentar yang saya baca, banyak masyarakat yang tidak setuju karena di era pandemi semuanya kesulitan dalam hal ekonomi. Karena banyak yang dikeluarkan dari pekerjaan. Jadi masyarakat tidak mendapatkan pemasukan, tapi pajak semakin naik. Kemungkinan itu juga yang membuat beberapa masyarakat, khususnya pedagang, tidak menyetujui keputusan tersebut. Jadi, menurut saya, untuk situasi seperti ini, pajak itu tetap dijalankan, tapi jangan dinaikkan, karena kondisi ekonomi Indonesia juga belum stabil. Mungkin itu saja pendapat dari saya tentang kasus tersebut. Mari kita bersama-sama berdoa untuk negara kita agar masalah
ini bisa ada solusi dan tidak ada lagi korban jiwa. Ekonomi dan di bangsa Indonesia juga bisa pulih total. Kita sebagai masyarakat, mari bersama-sama menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.